Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan terkait materi Marketing Communication Mix Advertising, di mana kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Novan Yonatan Salatu, dan juga rekan-rekan saya. Saya Anissa Dayani. Saya Bagas Mufti. Dan saya Anifa Permadani. Baik, kami berempat akan mencoba untuk akhirnya menjelaskan materi terkait advertising yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan ada 5 komponen yang akan kami bahas, yaitu adalah advertising yang dilakukan secara broadcast, kemudian ada yang dilakukan secara nge-print, kemudian melalui internet, outdoor, dan juga yang terakhir akan melalui direct mail. Nah, ketika kita membahas mengenai advertisement atau iklan, sebenarnya apa sih itu iklan? Iklan adalah sebuah gambar, film pendek, lagu, dan lain-lain yang dimana bertujuan untuk membujuk orang untuk akhirnya membeli sebuah produk atau jasa yang sudah diiklankan dalam dalam berbagai media yang ada, atau sepotong teks yang akhirnya memberitahu orang-orang tentang sebuah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai iklan, harus terdapat 3 unsur kebahasaan di dalamnya. Apa aja sih 3 unsur kebahasaan itu? Yang pertama adalah persuasif. Teks iklan itu harus bersifat persuasif. Kenapa? Karena tujuan dari iklan tersebut itu dibuat untuk akhirnya bisa menarik minat pembeli, maka teksnya juga harus dibuat secara persuasif dong. Kalau misalkan nanti teksnya tidak dibuat secara persuasif, bagaimana akhirnya konsumen mau membeli barang tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan yang harus ada itu adalah biasanya bersifat imperatif, di mana kalimat-kalimat dalam teks atau narasi di iklan tersebut biasanya mengandung perintah-perintah untuk akhirnya membuka kesadaran bahwasanya produk atau jasa yang mereka keluarkan itu bersifat baik dan lain sebagainya, dan mengajak masyarakat atau konsumen untuk membeli produk mereka. Kemudian yang terakhir harus bersifat informatif. Kenapa? Karena teks iklan ini teks atau narasi iklan yang dibuat itu harus bersifat informatif. Kenapa? Karena pada dasarnya iklan itu harus menjelaskan secara detail terkait produk atau jasa yang ingin mereka tawarkan atau produk atau jasa yang mereka iklankan, supaya pelanggan itu semakin tahu dan akhirnya pelanggan itu benar-benar tahu gitu bahwasanya produk atau jasa yang mereka iklankan itu sesuai dengan dirinya mereka masing-masing dan juga apa yang mereka butuhkan. Dan sekarang kita akan masuk ke salah satu media atau cara yang bisa dilakukan dalam advertising, yaitu melalui broadcasting. Nah, broadcasting sendiri didefinisikan sebagai menyiarkan atau mengumumkan sesuatu nih ke semua orang pada waktu yang bersamaan. Jadi ada kata-kata pada waktu yang bersamaan nih teman-teman. Nah, hasil dari broadcasting ini biasanya bisa berupa siaran radio, kemudian juga televisi, kemudian juga ada program yang ditransmisikan melalui gelombang udara ke mata atau telinga penerima dengan menggunakan perangkat yang telah disetel ke saluran sinyal yang tepat. Nah, di dalam broadcast advertising terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama tuh biasanya melalui radio. Dimana kalau misalkan kita sering dengar nih ya, radio-radio kayak radio FM dan lain sebagainya, itu kan biasanya ada di sela-sela coffee break dan lain sebagainya, atau mungkin di jeda-jeda mereka mengiklankan radio, itu ada terdapat iklan-iklan selipan yang disampaikan oleh si penyiarnya seperti itu. Dan di situ masuk ke dalam salah satu contoh broadcasting yang dilakukan oleh media radio itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melalui televisi, teman-teman. Nah, sering kan kita kalau misalkan kita sedang menonton televisi, itu sering terdapat iklan-iklan yang lewat di televisi kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari broadcast advertising, yaitu melalui media televisi. Nah, yang terakhir itu adalah melalui internet nih, teman-teman. Karena sekarang zaman sudah canggih gitu, sudah melewati perkembangan yang cukup pesat, sehingga internet ini menjadi salah satu media broadcasting yang sering kita lihat nih kalau misalkan kita mengunjungi website-website resmi, kemudian juga website-website pemerintahan. Intinya adalah melalui website-website yang ada di Google dan lain sebagainya. Dan juga biasa juga bisa melalui sosial media gitu. Karena kan sekarang sosial media itu menggunakan jaringan internet, sehingga itu bisa menjadi salah satu tools atau alat yang perfect gitu untuk bisa dilakukan pengiklanan. Tapi dari ketiga tersebut juga mereka memiliki beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau misalkan kayak televisi, itu biasanya target marketnya itu lebih luas gitu. Kemudian juga dari segi price itu juga menjadi lebih mahal gitu dibandingkan 2 komponen yang lainnya. Begitupun juga dengan internet. Nah, internet saat ini menjadi salah satu andalan dalam broadcasting atau dalam broadcast advertising. Kenapa? Karena pada dasarnya internet ini bisa menjangkau target konsumen yang lebih luas seperti itu. Dan juga harga yang dikeluarkan juga jauh lebih murah. Karena kan sekarang orang tidak lepas dong dari yang namanya gadget seperti itu.
Dan tadi itu adalah radio itu bagi orang-orang atau target konsumen yang memang segmentasi dari itu adalah yang sering mendengarkan kayak gitu ya. Karena kan kita kayak misalkan kita lagi macet di Jakarta dan sebagainya kan itu kita sering tuh nyetel-nyetel radio di mobil atau dan lain sebagainya. Nah itu tepat gitu harus dilakukan konsumen-konsumen yang memang punya behavior seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini akan membahas terkait contoh nih teman-teman. Seperti yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan melalui internet itu kita bisa melalui salah satu channel yaitu e-commerce nih sekarang. Jadi nggak cuma sosial media, tapi lewat e-commerce juga bisa. Salah satu contohnya di sebelah kiri yaitu Tizen Grooming ini, di mana kenapa ini masuk ke salah satu contoh internet di broadcast advertising, karena pertama ketika kita mengakses e-commerce ini kan kita harus menggunakan internet seperti itu. Kemudian juga kenapa ini masuk ke dalam advertisement atau iklan, karena di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya mereka mengiklankan promo sebuah alat pomade gitu atau minyak rambut yang mereka sebar gitu secara bersamaan di chat di room chat buat mereka yang sudah memfollow akun dari Tizen Grooming itu sendiri. Nah, yang kedua, contoh broadcast itu adalah bisa melalui sosial media juga. Nah, sosial media yang paling sering dilakukan itu adalah melalui WhatsApp, teman-teman. Jadi kan sering tuh ya kita tiba-tiba dapat WhatsApp dari perusahaan atau dari UMKM yang sebenarnya kita tuh nggak pernah nge-add dia sebagai teman kita, tapi kita pernah dapat broadcast tersebut. Nah, ini masuk ke dalam salah satu contoh iklan. Kenapa? Karena mereka juga memberikan mereka mendetailkan informasi apa yang mereka jual atau mereka tawarkan, kemudian juga kata-kata di situ adalah menarik gitu. Di situ ada kata-kata yang ingin mengajak kita, ayo buat presentasimu jauh lebih menarik seperti itu. Dan di situ juga ada kalimat imperatif yaitu kata buat seperti itu dan hasilkan, sehingga ini masuk ke dalam salah satu contoh broadcast karena sudah memenuhi kriteria dalam pengiklanan di broadcasting. Kemudian yang paling kanan itu adalah Sprint. Nah, ini sering nih teman-teman pasti iklannya Cak Lontong ya kan, gitu sering lihat. Nah, ini biasanya sering ditampilkan di televisi supaya orang-orang tuh aware terkait produk dari Sprint itu. Dan biasanya iklannya itu termasuk iklan yang cukup pendek. Kenapa? Karena di televisi itu biayanya mahal dan juga harus dikemas secara menarik gitu. Karena kan biasanya ada adegan-adegan, kemudian juga dari narasinya seperti menarik gitu, menarik orang untuk membeli produk-produk tersebut. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Nah, selanjutnya materi print ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Anissa Dayani. Silakan Anissa Dayani. Oke, terima kasih Saudara Novan. Selanjutnya adalah iklan print atau yang disebut dengan iklan media cetak. Adalah iklan yang menggunakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala nih. Contohnya itu seperti surat kabar, koran, majalah, pamflet, dan sebagainya. Bisa di next. Oke, nah di sini ada contoh-contoh jenis iklannya, dan iklan itu juga iklan print juga dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama yang disebut dengan iklan advertorial, di mana iklan yang pertama ini disebut iklan advertorial karena biasanya ini ada pada majalah dan di print juga secara khusus nih. Dan iklan ini itu menunjukkan salah satu kualitas dan kelebihan dari si produk mereka. Nah, iklan ini itu seperti contohnya itu rasa teh terbaik ada di pucuknya, dan di sini kelebihannya itu iklan ini dimanfaatkan juga nih untuk bagi siapapun yang ingin diet dengan sehat. Dan yang kedua seperti contohnya itu adalah tactical ads, di mana tactical ads ini ditunjukkan biasanya tujuannya itu untuk jangka pendek. Nah, penawarannya itu seperti penawaran diskon, peluncuran varian produk, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti contoh iklan 2 dan 3. Di sini menjelaskan bahwa jika membeli langsung sepeda motor akan mendapatkan hadiah khusus. Dan yang contoh ketiga itu promo paket umroh awal tahun 2020, ada potongan-potongan tertentu tuh. Nah, itu namanya tactical ads. Dan yang keempat itu contohnya itu iklan untuk tematik. Nah, tematik ads ini biasanya itu untuk menunjukkan rasa brand awareness kepada masyarakat nih. Nah, biasanya di sini tuh ada slogan dari si brosur itu sendiri, slogan untuk si produknya si Vatigon Hydro ceritanya. Nah, di sini contohnya itu slogannya adalah rasakan manfaat alaminya sama minuman ion alami. Selanjutnya,
Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih dari iklan media cetak tersebut? Nah, kelebihannya itu yang pertama pastinya itu dapat disimpan dan dibaca berkali-kali saat diinginkan. Yang kedua, menjangkau sejumlah orang di wilayah geografis tertentu. Dan yang ketiga itu menjadi pembanding antara produk dan jasa lainnya. Example kayak kita punya brosur mobil A dan mobil B, di situ kita bisa membandingkan nih di mana spesifikasi yang bagus untuk kita dan harga yang cocok untuk kita dari suatu brosur tersebut. Dan kekurangannya adalah yang pertama pasti kurang efektif untuk target audiens kalau kita ingin secara global. Dan yang kedua itu penyebaran informasinya juga jauh lebih lambat. Dan yang ketiga biaya produksi itu lebih mahal dan tidak ramah lingkungan karena kita tahu sendiri brosur-brosur itu terbuat dari bahan baku kertas, jadi tidak ramah lingkungan. Oke, next itu akan dijelaskan oleh Bagas tentang ads internet. Oke, terima kasih Hamzah Yani. Nah, selanjutnya ada jenis iklan yang ketiga yaitu internet. Nah, apa sih iklan internet? Pasti teman-teman juga nggak pasti tahu ya. Iklan internet itu iklan yang berbasis online sebagai media penyampaian pesan promosi yang kita bisa lihat nih di komputer desktop ataupun perangkat mobile atau di gadget teman-teman. Next. Nah, ini contohnya saya ambil contoh dari Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, kenapa sih saya ambil dari contoh di media sosial? Karena media sosial ini salah satu tempat yang strategis untuk meletakkan iklan online. Berdasarkan riset, ada 87,13% pengguna internet di Indonesia mengakses layanan media sosial. Nah, selain itu, iklan di media sosial memungkinkan untuk menargetkan iklan Anda secara spesifik seperti dari umur, lokasi, minat, hobi, gender, dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari iklan internet ini tidak hanya dari media sosial juga, tapi ada dari Google Ads dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu ada RH Dermatology, yang kedua ada Singapura Air ID, yang ketiga itu ada Nice ID. Nah, ketiganya ini memberikan 3 layanan yang berbeda. Yang pertama itu memberikan layanan untuk perawatan wajah, yang kedua itu ada tiket pesawat, yang ketiga itu ada layanan untuk ngobrol di aplikasinya. Next. Nah, kenapa sih keunggulan dari Facebook Ads dan Instagram Ads itu? Karena mereka ini menawarkan awareness, consideration, and conversion. Nah, apa sih ketiga itu? Yang pertama itu ada awareness objektif, yaitu memberikan tujuan membangun brand awareness atau meningkatkan jangkauan. Yang kedua itu ada conversion objektif, yaitu menciptakan konversi online atau online conversion atau mendorong audiens untuk datang ke toko jika ada. Kemudian yang terakhir itu ada consideration objektif, yaitu mengarahkan traffic ke website, meningkatkan engagement, meningkatkan instalasi aplikasi, lead generation, atau mendorong audiens untuk menghubungi perusahaan melalui messenger. Kemudian jenis selanjutnya akan dibahas oleh Anifah. Oke, terima kasih Saudara Bagas. Akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah outdoor, di mana salah satu iklan yang diletakkan di luar ruangan dengan tujuan agar pesan atau informasi dalam iklan itu menjadi lebih mudah tersebar dan dilihat oleh semua orang atau target pelanggan. Di mana iklan outdoor ini memiliki ukuran media yang cukup besar karena berada di beberapa tempat terbuka dan bentuk-bentuknya juga ada beberapa macam, ada seperti spanduk, neon box, videotron, billboard, hingga poster. Untuk contohnya kita bisa slide selanjutnya. Oke, di sini ada visualnya. Di spanduk ini biasanya itu akan terbuat dari bahan dasar kain lantang, di mana terdapat beberapa informasi mengenai produk jasa dan cukup sering digunakan karena biayanya cukup murah dan juga cukup menarik perhatian masyarakat atau target pelanggan. Di mana spanduk juga mudah dipasang atau dipindahkan ke tempat-tempat yang dirasa strategis untuk dilihat oleh target. Di sini ada contoh spanduk dari jasa laundry, ada juga biasanya kita jumpai spanduk dari jasa salon dan juga ekspedisi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada videotron, di mana iklan outdoor yang berupa penayangan video iklan, di mana
letaknya harus diletakkan di titik-titik yang strategis dan sangat mudah ditemukan, seperti di lokasi-lokasi yang traffic padat seperti bandara, pelabuhan, stasiun dan lain sebagainya, atau biasanya di lampu-lampu merah gitu. Dan contoh dari Videotron yang ada di layar itu ada Videotron dari Gojek di mana diletakkan di depan gedung tinggi dan besar gitu. Sangat menarik perhatian. Dan selanjutnya ada billboard atau baliho di mana ini juga cukup efektif di mana menyebarkan informasi produk jasanya dari sisi kreatifnya, di mana sangat memperhatikan beberapa hal seperti warna, gambar, visualisasi dan lain sebagainya. Di sini ada contoh dari GoPay, di mana di sini kita bisa lihat ya ada visualnya ada 2 gambar laki-laki dan juga ada sedikit teks seperti tenang nariknya kalau customer bayar pakai GoPay. Nggak usah nyiapin kembalian. Jadi sini ada visualisasi yang menarik target gitu. Next ada poster. Di sini ada poster ini adalah contoh iklan outdoor di mana fokusnya kepada desain grafis yang berisi tentang gambar dan teks yang mencolok atau mudah menarik perhatian, di mana di sini contohnya dari poster jasa renovasi rumah. Dan yang terakhir ada neon box. Di neon box ini iklan yang cukup unik karena ukurannya besar dan tebal, di mana sering kali dimanfaatkan untuk menarik perhatian target khususnya untuk di malam hari kayak gitu. Di sini juga neon box ini memanfaatkan flexi backlight digital printing, akrilik ataupun cutting sticker, di mana bisa kita jumpai contohnya di iklan perbankan seperti di sini contohnya ada BRI Link, biasa kita jumpai juga Mandiri dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa di next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada direct mail, di mana di sini adalah sebuah komunikasi pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan informasi produk secara langsung kepada pelanggan. Di sini melalui surat atau email elektronik, di mana pengirimannya ini bisa berupa penawaran, pengumuman, ataupun hanya pengingat tentang produk-produk atau diskon-diskon dari produk jasa. Di sini contohnya di coding, di mana di sini jasa pendidikan atau pelatihan mengenai pemrograman dan website dan lain sebagainya. Bisa next. Next kita akan bahas manfaat dari direct mail. Di sini ada 3 manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama akan mendapatkan respon langsung dari pelanggan, di mana direct mail ke pelanggan ini akan berpotensi untuk menaikkan pendapatan bisnis karena pelanggan dapat langsung manfaatkan informasi-informasi terbatas yang ditawarkan langsung. Dan juga selain itu, respon pelanggan itu dapat menjadi sebuah tolak ukur atau tolak ukur keberhasilan dari direct mail ini. Selanjutnya ada hemat biaya promosi. Jika dijalankan dengan tepat dan efektif, di sini akan memperoleh keuntungan yang maksimal, di mana kalau pengiklan menggunakan direct mail, maka tidak lagi memerlukan jasa-jasa media iklan yang bisa menghabiskan dana yang lebih mahal kayak gitu. Dan yang terakhir, manfaatnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena direct mail ini akan memungkinkan untuk pengiklan berkomunikasi langsung dengan pelanggan dan juga bisa langsung menanyakan kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan juga langsung melakukan penyesuaian terhadap respon-respon dari pelanggan. Dan semakin mengenal pelanggan, maka pelanggan akan semakin loyal terhadap produsen. Di sini ada 2 contoh lainnya. Direct mail dari jasa keuangan Indodax, di mana ini adalah jasa yang mempertemukan penjual dan pembeli dari aset digital terbesar di Indonesia seperti Bitcoin, seperti itu. Dan contoh yang terakhir nih ada jasa perencanaan pariwisata. Di sini ada dari Peggy Jo, di mana ini adalah layanan jasa travel di mana memudahkan wisatawan untuk merancang sendiri perjalanannya dari segi pemilihan hotelnya,
penerbangannya, pemilihan pariwisatanya, dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.